Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, di siang bulan Ramadan seperti ini saya masih diberi kesempatan untuk membuat video presentasi materi akhlak tasawuf yang ketujuh, yaitu tentang epistemologi irfani dan dasar-dasar falsafi, ahwal, serta maqamat dalam ilmu tasawuf. Sebelum saya masuk ke pembahasan, mari kita ketahui dahulu apa yang dimaksud sebagai epistemologi irfani itu. Ya, kita ketahui dari kata per kata. Epistemologi diambil dari bahasa Yunani, epistem dan logos. Epistem secara bahasa bermakna pengetahuan. Logos bermakna diskursus, ya, atau cara mengorganisasi pengetahuan, metode atau metodologi pengetahuan. Jadi epistemologi itu adalah tentang hakikat pengetahuan, sumber pengetahuan, asal-usul pengetahuan, dan cara atau metode mendapatkan pengetahuan yang benar. Itu epistemologi. Kemudian irfani berasal dari kata arofa yang juga bermakna mengetahui atau pengetahuan. Akan tetapi yang dimaksud dengan irfani di sini bukan pengetahuan secara bahasa itu, ya. Kita tahu dalam Islam pengetahuan itu dibagi menjadi 3 macam. Ada pengetahuan bayani yang pertama, yang kedua pengetahuan burhani, dan yang ketiga pengetahuan irfani. Jadi irfani itu jenis pengetahuan ketiga dalam Islam. Kita bahas secara singkat apa itu pengetahuan bayani. Ya, secara singkat, bayani itu adalah pengetahuan yang berdasar pada teks-teks suci Al-Quran ataupun hadis. Dalam bahasa modern itu pengetahuan normatif, ya, pengetahuan yang bersumber dari teks-teks suci Al-Quran atau hadis, atau teks-teks hasil ijtihad ulama terdahulu. Itu pengetahuan yang bersumber dari sana dinamakan pengetahuan bayani. Sedangkan pengetahuan burhani adalah pengetahuan yang sumber utamanya dan instrumen utamanya adalah rasio, akal pikiran manusia. Ini pengetahuan burhani ini kalau dalam kajian usul fikih yang pernah kita pelajari bersama, itu contohnya adalah metode maslahah mursalah, metode istihsan, metode sadud dzari'ah, metode istiqra', metode qiyas atau analogi. Ini adalah pengetahuan yang berdasar pada akal. Yang berperan secara dominan di situ adalah rasio manusia, itu burhaniyah. Yang paling populer burhani adalah istislah atau maslahah mursalah yang sudah kita pelajari di mata kuliah usul fikih. Kemudian yang ketiga ini irfani. Irfani ini bersifat esoteris, hati, sanubari yang lebih berperan. Jadi kalau bayani dan burhani, instrumen pengetahuannya adalah panca indera dan akal logika. Kalau irfani, instrumen pengetahuannya bukan panca indera, bukan mata, bukan pendengaran, bukan akal, tetapi irfan itu instrumen pengetahuan yang paling berperan adalah hati, sanubari. Jadi ilmu pengetahuan yang didapatkan melalui hati sanubari berupa ilham, mukasyafah, musyahadah itu, ya, nggak ada hubungannya dengan indera manusia dan akal logika. Itu fokus pengetahuan irfani yang merupakan poin penting dalam ilmu tasawuf. Jadi epistemologi irfani adalah secara sederhananya hakikat pengetahuan irfani.
dan metode-metode untuk mengetahui hakikat pengetahuan irfani tersebut. Jadi secara singkat, pengetahuan bayani, pengetahuan normatif, pengetahuan burhani, pengetahuan rasionalis, pengetahuan irfani, pengetahuan intuitif, ilham, dan hati yang paling berperan. Kemudian epistemologi irfani ini paling tidak memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Artinya bagaimana seorang sufi, seorang salek mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan pengetahuan irfani, ilham, mukasyafah, dibukanya hijab antara dirinya dengan Tuhan. Itu tahapan pertama, persiapan. Persiapan tersebut langkah-langkahnya bagaimana? Seorang sufi harus melalui makomat. Ya, nanti ada istilah makomat yang insya Allah akan kita bahas. Secara singkat, makomat itu adalah stasiun atau titik pemberhentian, pos-pos yang harus dilalui oleh seorang sufi untuk mencapai ma'rifat, puncak dari ilmu tasawuf. Ibaratnya seorang sufi itu adalah pendaki gunung. Kalau kita mau mendaki gunung, misalnya Gunung Ciremai ini, maka seorang pendaki itu harus mulai dari dasar bukit. Nanti melalui pos-pos, pos pertama, pos kedua, pos ketiga, pos keempat, dan seterusnya baru bisa mencapai puncak gunung. Perjalanan dari satu pos ke pos berikutnya bukan tanpa masalah. Banyak sekali aral rintangan yang menghalangi seorang sufi untuk mencapai pos berikutnya hingga dia bisa sampai ke puncak. Ini persiapan, harus melalui makomat dan harus sukses sampai ke puncak. Jangan sampai terjatuh ke jurang, bisa mati dan sebagainya. Itu ya tahap persiapan. Kemudian tahapan kedua adalah tahapan penerimaan, yaitu ketika seorang sufi sudah sampai puncak ilmu tasawuf, ma'rifat, dia akan mendapatkan ilham, musyahadah, mukasyafah, ilmu laduni, pengetahuan yang sebenarnya tentang Tuhan. Dan pengetahuan tersebut bukan didapat melalui indera, mata, telinga, dan sebagainya, juga bukan didapat melalui akal, pikiran, rasio, bukan. Pengetahuan yang sebenarnya tentang hakikat Tuhan diketahui oleh seorang sufi melalui hati sanubarinya. Bagaimana caranya? Yaitu sulit diungkapkan karena itu adalah pengalaman spiritual yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Intinya itu nanti kita bahas secara mendetail insya Allah. Kemudian tahapan ketiga epistemologi irfani adalah pengungkapan. Terkadang seorang sufi itu setelah sampai ke puncak mendapatkan penerimaan, ilham, mukasyafah, ilmu laduni, terbukanya hijab antara dirinya dengan Tuhan, dia terkadang ingin mengungkapkan terhadap orang lain, menyampaikan pengalaman spiritual yang ia alami kepada orang lain, kepada murid-muridnya, sahabatnya, atau masyarakat. Yang meskipun pada lumrahnya seorang sufi setelah melewati masa penerimaan itu menjadi rahasia dirinya sendiri dengan Tuhan, kebanyakan tidak disampaikan kepada siapapun karena itu sir, rahasia antara seorang sufi dengan Tuhan, apa yang diterima dalam penerimaan tersebut. Akan tetapi ada seorang sufi yang ingin mengungkapkan terhadap muridnya atau orang lain. Cara mengungkapkan penerimaan yang didapat oleh seorang sufi ini biasanya dengan dua cara. Yang pertama dengan kias irfani, i'tibar, pengalaman batin, pengalaman spiritual yang sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu, dicoba diungkapkan dengan memakai analogi alam kejiwaan kepada alam zahir ini, yaitu merasiokan perasaan. Nanti ini muncul aliran tasawuf falsafi yang mencoba seorang sufi itu merasionalkan apa yang ia alami dalam pengalaman spiritualnya. Ya, maka sulit difahami juga. Dan yang kedua caranya adalah melalui syatohat. Pengungkapan tersebut disampaikan kepada orang lain dengan cara syatohat, yaitu ungkapan-ungkapan yang tidak teratur.
yang seringnya bertentangan dengan ilmu akidah, ilmu syariah. Karena syatohat itu apa adanya, pengalaman batin langsung diucapkan tanpa kesadaran, maka bertentangan dengan ini dan itu, harus ditakwil, yang sudah kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Ya, jadi secara singkat ya, saya ulangi lagi, epistemologi irfani itu adalah bagaimana kita mengetahui pengetahuan irfani dalam Islam, yaitu tasawuf itu ya. Asal usulnya, hakikatnya, sumber-sumbernya. Paling tidak ada 3 tahapan. Tahapan persiapan, tahapan penerimaan, dan tahapan pengungkapan kepada orang lain. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu dasar-dasar falsafi, maqamat, dan ahwal dalam ilmu tasawuf. Dalam pembahasan kali ini kita akan banyak insya Allah membahas istilah-istilah, terminologi-terminologi yang dipakai oleh seorang sufi, seorang wali dalam menempuh jalan tasawuf. Saya ingatkan sebelumnya bahwasanya mengetahui terminologi-terminologi sufi yang akan kita bahas ini itu tidak ada manfaatnya. Saya sampaikan, kalau hanya mengetahui istilah tersebut tidak ada manfaatnya. Karena sering saya sampaikan pada kalian, ilmu tasawuf itu bermanfaat ketika dipraktikkan, ketika diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah-istilah dalam ilmu tasawuf kalau hanya untuk diketahui saja, dia bukan ilmu pengetahuan, melainkan hanya buah bibir saja untuk dijadikan bahan perbincangan atau bahan perdebatan, yang seringnya itu malah bisa membuat jauh seorang hamba dari Tuhannya. Jadi ilmu pengetahuan tasawuf itu ketika hanya dijadikan buah bibir pengetahuan saja, seringnya malah memperjauh jarak hamba dari Tuhannya. Akan tetapi istilah-istilah dalam ilmu tasawuf ketika sudah diketahui, kita sekuat tenaga mencoba untuk mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam sikap kita sehari-hari, itu yang membuat kita dekat kepada Allah. Itu baru ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dalam tasawuf itu bukan teori-teori, tapi amal. Maka saya tegaskan sekali lagi, mengetahui istilah-istilah, terminologi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu tidak ada manfaatnya jika hanya untuk kalian ketahui saja. Dan sebenarnya saya enggan untuk menyampaikan terminologi-terminologi tersebut, karena ilmu tasawuf itu ilmu yang harus berdasarkan pengalaman sendiri. Selama kita belum pernah mencicipi satu makom pun dari makoman sufiyah, maka sebenarnya kita tidak berhak untuk berbicara tentang makom dan apa yang ada dalam makomat dari pengalaman-pengalaman spiritual itu. Ibaratnya kita ini hanya mendongeng saja. Apa itu mendongeng? Mendongeng itu ya bercerita sesuatu yang sama sekali kita tidak pernah mengalaminya sendiri. Dan itu bukan ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu ketika kita sudah merasakannya sendiri. Itu dalam ilmu tasawuf. Ya, barangkali setelah mengetahui istilah-istilah dalam dunia tasawuf ini, di dalam hati kita muncul kerinduan, semangat, minat untuk memasuki dunia tasawuf dan mengamalkan istilah-istilah yang ada di dalamnya dalam sikap kita sehari-hari. Amin ya, ini harapan saya di bulan Ramadan itu. Ya, ada makom, ada ahwal. Apa itu makom? Apa itu ahwal? Makom secara bahasa itu adalah dari kata koma, berdiri ya. Makom itu tempat berdiri. Di Masjidil Haram, di depan Ka'bah ada yang namanya Maqamu Ibrahim. Di Al-Quran itu juga ada. Maqam Ibrahim artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Kalau kita punya kesempatan ziarah Ka'bah, kita akan melihat itu Maqam Ibrahim. Bekas tapak kakinya Nabi Ibrahim ketika berdiri membangun Ka'bah. Itu tempat pijakan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah sampai membekas telapak kakinya, diabadikan dan dinamakan Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah alaihissalam. Itu secara bahasa maqam, tempat berdiri. Secara istilahnya tidak jauh. Maqam adalah tadi ya saya sampaikan, stasiun-stasiun, tempat-tempat pemberhentian, pos-pos.
derajat-derajat yang harus dilalui oleh seorang sufi, mulai dari makom terendah sampai makom tertinggi, sampai puncak menuju ma'rifat, hakikat, mengetahui ketuhanan dengan hati sanubari yang sebenarnya. Itu makomnya. Kemudian seorang sufi untuk mencapai satu makom ke makom yang lain, itu nanti ada yang dinamakan metode irfani. Metode irfani adalah cara-cara, metode seorang sufi mencapai makom tertentu. Apa saja yang harus ia lakukan, itu nanti juga insya Allah kita bahas. Para sufi sendiri berbeda-beda pendapat. Makom atau titik pemberhentian seorang sufi itu sebelum sampai ke puncak ada berapa makom jumlahnya, dari makom terendah sampai makom terakhir. Ini para ulama tasawuf berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8. Masing-masing aliran tasawuf punya versinya sendiri. Akan tetapi paling tidak ada beberapa makom yang disepakati oleh para ulama tasawuf. Ini saya sebutkan yang disepakati saja ya. Yang pertama adalah makom taubah. Apa artinya makom taubah? Sebelum kita mengetahui makom taubah, kita bahas istilah taubah dahulu. Taubat itu apa? Taubat itu adalah membersihkan diri dari dosa-dosa. Baik dosa-dosa zahir yang dilakukan anggota badan manusia atau dosa-dosa batin yang dilakukan oleh hati nuraninya. Dosa batin ya seperti iri, dengki, takabur, sombong dan lain sebagainya. Ini namanya taubah. Artinya seorang sufi tidak akan bisa mencapai makom taubah sebelum dirinya bersih, suci dari segala dosa. Maka setiap hari sufi tahap pemula ini banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Kesehariannya seperti itu. Berapa ribu kali baca istighfar, tidak terhitung. Dan perlu kita ketahui, syarat-syaratnya taubat itu ada 3. Yang pertama adalah al-iqla' anil maksiyah, meninggalkan kemaksiatan. Itu syarat taubat yang pertama. Kita ingin bertobat dari maksiat A, maka langkah pertama maksiat A harus kita tinggalkan dahulu. Stop, jangan diteruskan, tinggalkan. Itu syarat pertama. Tubuh meninggalkan maksiat dan lisan senantiasa beristighfar, memohon ampun. Itu syarat pertama. Dan yang kedua adalah an-nadmu, menyesal dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, saya menyesal sekali. Kemarin atau lusa atau minggu kemarin saya telah berbuat maksiat tersebut. Saya sangat menyesal sekali dan saya sangat sedih telah melakukan hal tersebut. Ini an-nadm, harus. Kemudian yang ketiga adalah al-azm, tekad yang kuat untuk tidak kembali mengulangi dosa tersebut. Harus ada tekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut selama-lamanya. Ketika sudah ditobati, maka tekad harus muncul. Sudah, saya ingin diri saya lebih baik lagi. Dosa tersebut saya tinggalkan selama-lamanya. Tidak akan saya jatuh ke lubang yang sama seperti keledai. Jadi 3 itu ya. Yang pertama al-iqla', meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua an-nadm, penyesalan yang sangat. Dan yang ketiga al-azm, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian apabila maksiat kita berhubungan dengan hukuk adamiyah, hak-hak adami, kemanusiaan, seperti maksiat kita berupa mencuri ayam tetangga, memukul orang, maka ditambahi syarat keempat, yaitu kita harus sudah mendapatkan maaf dari orang yang kita sakiti, orang yang kita zalimi. Termasuk ghibah, menggosipkan orang lain, itu termasuk maksiat yang berhubungan dengan hukuk adami. Syarat pertobatannya harus minta ampun kepada orang yang kita ghibahi, kepada orang yang kita telah gosipkan, kita harus mendapatkan ampunannya karena berhubungan dengan hukuk adami. Ini syarat keempat ya, harus mendapatkan penghalalan, ampunan dari orang yang bersangkutan jika dosa tersebut berkaitan dengan manusia. Kalau maling ayam, ya ayamnya dikembalikan dulu dan minta maaf.
Kemudian bukan berarti ya ketika seseorang sudah bertaubat otomatis dia mencapai makom taubah. Tidak, jauh. Beda antara istilah taubat dengan istilah makom taubat. Orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh tidak serta-merta dia telah mencapai makom taubah. Prosesnya tidak semudah itu. Sangat panjang sekali untuk seseorang itu diangkat oleh Allah, diletakkan di makom taubah. Meskipun orang itu sudah bertaubat ratusan tahun, ada juga yang tidak diangkat, diletakkan di makom taubah. Artinya makom taubah itu hal yang lebih kompleks daripada pertaubatan itu sendiri. Artinya dalam dunia tasawuf, seorang sufi atau salek ketika ingin menapaki pos-pos makom ini, syarat utamanya harus punya mursyid, guru. Hampir mustahil seorang sufi bisa mencapai makom-makom tanpa bimbingan seorang guru, mursyid. Dan di zaman sekarang ini tidak mudah mencari mursyid. Oleh karena itu ini pembahasan yang jauh sekali dari diri kita sehari-hari. Saya katakan tadi kurang ada manfaatnya kalau hanya untuk diketahui saja. Tapi semoga bermanfaat. Tapi yang bisa kita ketahui adalah ketika seorang salek atau sufi sudah diangkat oleh Allah dan diletakkan di makom taubah ini, maka kita bisa melihat, menyaksikan seorang sufi tersebut kesehariannya 24 jam adalah taubat. Artinya yang tampak dari dirinya hanyalah taubat, istighfar, menyesali kesalahan telah lampau, meratapinya, mudah menangis, dikit-dikit pasti istighfar. Yaitu adalah mazhar atau yang tampak dari seorang sufi yang sudah sampai ke makom taubah 24 jam. Dari dirinya, mulutnya, hatinya, anggota badannya adalah taubat, meratapi, menangis, menyesal, istighfar, mohon ampun. Itu keseharian seorang sufi yang mencapai makom ini. Yaitu bisa ditampakkan oleh seorang sufi kepada umum, bisa juga dirahasiakan. Kalau dia menyendiri seperti itu, ketika berkumpul dengan masyarakat, tampil biasa. Yaitu adalah urusan pribadi masing-masing sufi. Kemudian ketika seorang sufi sudah menyempurnakan makom taubah, dia akan melanjutkan ke makom berikutnya adalah makom zuhud. Istilah zuhud ini sudah kita singgung beberapa kali ya. Di materi kelima kita singgung, materi keenam kita singgung. Secara singkat saya ulangi lagi, zuhud itu adalah mengosongkan hati dari dominasi dunia. Artinya tujuan seorang sufi itu bukan dunia ini, bukan akhirat, lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Bukan berarti seorang sufi itu acuh tak acuh dengan dunia, sama sekali tidak mau memiliki dunia sepeser pun, tidak. Seorang sufi pintar memilah dan memilih mana bagian dari dunia yang merugikan akhirat, yang membuat sengsara di akhirat, dia tinggalkan, dia jauhi. Hal-hal yang haram, hal-hal yang syubhat, hal-hal yang berlebihan dia jauhi. Dan mana bagian dari dunia yang bisa dimanfaatkan untuk kebahagiaan akhirat, dia ambil, dia manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan akhirat, dijadikan sebagai perahu untuk sampai ke makom tertinggi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di materi kelima sudah saya sampaikan sebuah perumpamaan, ibarat seorang sufi dengan dunia adalah seperti seorang sufi yang sedang menaiki perahu di atas air laut. Dunia itu air laut, diri seorang sufi itu adalah perahunya. Air laut digunakan oleh seorang sufi untuk berlayar menuju kepada Allah, sampai kepada Allah ke tengah lautan. Oleh karena itu tidak boleh air laut itu masuk ke dalam perahu. Dunia tidak boleh masuk ke hati seorang sufi. Dia akan tenggelam, mati, gagal, tergelincir di jurang kegagalan jika sampai dunia masuk ke dalam hatinya. Boleh seorang sufi menguasai dunia, tapi cukup di genggaman tangannya atau diinjak di bawah kakinya. Artinya dunia tidak boleh sampai mendominasi hati seorang sufi. Tujuan hidupnya adalah untuk meraih dunia semata, tidak boleh. Itu arti zuhud. Kemudian ketika seseorang sufi sudah diangkat oleh Allah ke makom zuhud, maka mazhar atau penampilan seorang sufi ya sangat sederhana sekali. Makan minumnya sederhana. Barangkali dia makan minum sehari hanya sekali, atau barangkali sehari hanya seteguk air saja.
Artinya dia benar-benar memperkecil, mempersempit hubungan dirinya dengan dunia. Pakaiannya sederhana, kendaraannya sederhana. Yang penting dia bisa memanfaatkan dunia seperlunya saja untuk menggapai akhirat. Filosofi Jawa kita mengenal urip mung mamber ngombe. Ini adalah filosofi makom zuhud. Hidup hanya untuk mampir minum. Setelah minum pulang kembali ke akhirat. Jadi minum itu ya sebutuhnya saja, secukupnya saja. Minum langsung 1 ember, mati. Sufi terlalu banyak mengambil bagian dunia, tenggelam, berbahaya. Minum ya secukupnya saja, dunia ya secukupnya saja. Yang penting cukup untuk menghilangkan dahaga, kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju akhirat. Ini zuhud ya. Dan juga saya sampaikan tadi ya, seorang yang zuhud, penampilannya zuhud sehari-hari, belum tentu dia sudah berada di makom zuhud. Tidak otomatis, prosesnya panjang. Untuk menuju satu makom ke makom berikutnya tidak semudah itu, berat sekali. Harus ada pembimbing tadi ya, saya katakan ada mursyid ya. Tapi ciri khas seorang wali atau sufi ketika sudah didudukkan oleh Allah di makom zuhud, maka sama sekali dunia di matanya sama sekali nggak ada harganya. Bukan berarti dia orang miskin ya, bukan berarti dia gembel ya, bukan. Meskipun dia rumahnya bertingkat-tingkat, tanahnya berhektar-hektar, mobilnya ratusan, tetap di matanya tidak ada harganya meskipun dia memilikinya. Semuanya dia gunakan untuk kemaslahatan akhirat, kemanfaatan akhirat, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini makom kedua, makom zuhud. Kemudian makom ketiga adalah makom sabar, makomus sabr. Kita bahas dulu apa makna sabar itu. Sabar itu adalah lapang dada dan menerima keadaan. Dan sabar itu ada 3 tingkatan paling tidak. Yang pertama, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, meninggalkan kemaksiat itu butuh kesabaran. Dan banyak dari kita yang tidak sabar, tidak kuat untuk menahan diri dari meninggalkan maksiat. Karena begitu rupa syaitan itu menghiasi maksiat, sangat menggoda, sangat menggiurkan, sehingga hawa nafsu tidak kuat menahannya. Seorang sufi harus bisa sabar menahan diri dari bermaksiat seumur hidupnya, 24 jam, tiap detik. Tingkatan sabar yang kedua adalah sabar dalam melakukan taat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan taat itu juga butuh kesabaran. Sholat 5 waktu berjamaah, setiap sholat khusyuk dari awal takbiratul ihram sampai salam, itu butuh kesabaran. Dan di antara kita kebanyakan tidak mampu untuk khusyuk dari awal sholat sampai akhir sholat. Seorang sufi harus bisa sabar sepenuh hati dalam melakukan ketaatan. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menerima cobaan, ujian, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang sufi diberi penyakit yang sangat mengganggu dirinya, dia terima. Seorang sufi diberi ujian, hartanya lenyap, dia terima. Kalau kita ingin melihat contoh makom sabar itu adalah kita lihat Nabi Ayub alaihissalam. Itu contoh bagaimana seorang ketika ditempatkan oleh Allah di makom sabar, seperti Nabi Ayub alaihissalam. Dia seorang nabi, hartanya melimpah, kaya raya, peternakannya sangat luas, anak-anaknya sangat banyak dan taat-taat, dan fisiknya sangat sehat dan kuat. Bagaimana ketika diuji oleh Allah Nabi Ayub itu? Pertama, hartanya dilenyapkan oleh Allah, terbakar habis ludes. Nabi Ayub dikasih tahu hartanya habis ludes, termakan api, terlahap api. Oh iya, gitu aja. Itu takdir Allah dan dia terima dengan lapang dada. Seorang sufi meyakini setiap yang ditakdirkan oleh Allah untuk diri kita itu pasti yang terbaik. Maka saya terima itu yang terbaik. Seorang sufi itu tidak punya pilihan dalam hatinya. Yang ia pilih adalah pilihannya Allah, takdirnya Allah. Yang ditakdirkan oleh Allah berarti menjadi pilihannya seorang sufi. Kemudian Nabi Ayub dikabari,
Anak-anaknya, putra-putrinya semuanya meninggal, mati. Nabi Ayub dengan mata kepalanya melihat putra-putrinya meninggal dunia, dikasih kabar, oh iya, itu putra-putri hanyalah titipan dari Allah, milik Allah, diambil kembali ya sudah. Kemudian Nabi Ayub kesehatan fisiknya diambil, diberi penyakit yang sangat luar biasa, dialami dengan sabar. Selama menghadapi cobaan dari Tuhan itu, Nabi Ayub sekalipun tidak pernah berdoa supaya cobaannya dihilangkan, diangkat oleh Allah. Pernah istrinya tuh sampai mengeluh, wahai Ayub, engkau itu seorang nabi, sekali berdoa pasti dikabulkan. Coba doa kepada Allah supaya hartamu dikembalikan, anakmu dihidupkan kembali, tubuhmu dikembalikan sehat kembali, pasti langsung dikabulkan oleh Allah. Apa jawaban Nabi Ayub? Tidak, saya tidak akan berdoa seperti itu. Saya malu. Saya sudah puluhan tahun diberi kenikmatan tersebut, harta, anak-anak, kesehatan, puluhan tahun saya diberi nikmat itu. Baru beberapa hari saja saya ditimpa musibah itu, kehilangan itu, kemudian saya minta kembali. Oh, ini saya hamba yang kurang ajar, mau enaknya saja dari takdir Allah. Enggak, takdir Allah yang baik saya terima, yang buruk seperti ini saya terima. Saya tidak akan berdoa untuk segera dihilangkan cobaan ini. Ini contoh seorang sufi yang sudah mencapai makom sabar. Dan Nabi Ayub bukan hanya sufi ya, lebih dari itu nabi. Nabi adalah jenis manusia yang derajatnya paling tinggi, paling dekat kepada Allah, melebihi para wali manapun. Itu contoh makom sabar ya. Jadi seorang sufi setelah diangkat oleh Allah di makom sabar, maka kesehariannya, kehidupannya 24 jam yang terlihat darinya hanyalah kesabaran. Tidak pernah susah. Dalam Al-Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah itu tidak pernah punya rasa takut, tidak punya rasa sedih. Apa yang disedihkan? Jika seorang sufi sudah mencintai takdirnya Allah, takdir yang baik dicintainya, takdir yang buruk juga dicintainya, maka semuanya bahagia yang dialami seorang sufi. Ini makom sabar. Kemudian yang keempat adalah makom tawakal. Tawakal secara bahasa adalah berpasrah diri ya. Dari wakala, mewakilkan. Artinya seorang sufi itu mewakilkan segala urusannya, kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, biar Allah yang mengatur kehidupan saya tinggal menjalaninya sesuai yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti nanti lantas difahami berarti seorang sufi itu kerjaannya setiap hari hanya diem saja, nggak ada kerjaan, nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar. Tidak ada pertentangan antara ikhtiar usaha dengan tawakal. Akan tetapi ikhtiar dan tawakal itu senantiasa berpasangan, serasi dan seimbang. Semakin tinggi tawakal seseorang, maka usaha ikhtiarnya pun harus semakin tinggi. Itu ya, harus seimbang. Jadi seorang sufi itu kehidupannya semaksimal mungkin ia gunakan untuk kemanfaatan, bernilai ibadah yang membantu untuk semakin mendekatkan diri seorang sufi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtiarnya seorang sufi. Berusaha semaksimal mungkin. Adapun hasil dari ikhtiar itu udah dipasrahkan kepada Allah. Allah mau menjadikan usahanya seperti ini sukses, alhamdulillah. Usahanya dijadikan gagal, alhamdulillah. Sufi semuanya alhamdulillah, tidak ada mengeluh. Jadi tawakal itu apa? Setelah berusaha sekuat mungkin, hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Maka jika hasilnya dijadikan baik oleh Allah, dia terima, alhamdulillah. Jika hasilnya dijadikan buruk oleh Allah, dia juga menerimanya, alhamdulillah. Karena sudah tawakal, sudah dipasrahkan kepada Allah. Jadi misalnya Allah milihkan A, diterima. Allah milihkan B, diterima. Yang penting dia sudah ikhtiar dan usaha semaksimal mungkin. Dan ketika melakukan usaha, ikhtiar, yang ada dalam hatinya adalah hanyalah Allah. Artinya dia melakukan usaha ini semata-mata hanya untuk Allah, mendekat kepada Allah. Ikhtiarnya untuk Allah, hasilnya dipasrahkan kepada Allah. Ini makom tawakal ya. Jadi ketika seorang sufi mencapai makom tawakal ini, maka pikirannya, hatinya, lidahnya, gerak-geriknya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Usahanya untuk Allah, hasilnya juga dipasrahkan kepada Allah. Dari Allah kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya tidak ada yang bertentangan dengan
kehendak Allah, aturan Allah, perintah Allah. Tapi sebaliknya, semua gerak-gerik sufi, ucapan sufi, niat dan bisikan hati sufi, semuanya sesuai dengan kehendak Allah, aturan Allah dan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah memasrahkan total dirinya untuk Allah, dibawa kemanapun dia terima. Kemudian makom berikutnya adalah makom ridho ya. Makom ridho. Ridho ini adalah satu tingkat lebih tinggi dari sabar dan dari tawakal. Bisa dikatakan ridho itu adalah buah atau hasil dari kesabaran dan dari rasa tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah sabar, menerima takdir Allah dan memasrahkan diri kepada Allah, maka akan muncul ridho, rela terhadap segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan Allah sakit, dia sama sekali tidak mengeluh karena sudah memasrahkan dirinya kepada Allah. Ini Allah diriku, mau engkau buat sakit silahkan, mau engkau buat sehat silahkan. Dibuat sakit dia terima, ridho. Tadi ya dengan catatan seorang sufi tetap berusaha untuk menjaga dirinya, ikhtiar semampu mungkin supaya tetap sehat. Ikhtiarnya ada, karena menjaga diri supaya sehat ada anjurannya dari agama yang tidak mungkin dilanggar oleh seorang sufi. Maka dia menjauhi makanan yang kurang sehat, makanan yang kotor, makanan yang najis, dijauhi semuanya. Makanan-makanan sehat yang ia konsumsi. Akan tetapi ketika dibuat sakit, dia terima, karena sudah memasrahkan dirinya seutuhnya kepada Allah. Mau dibuat sakit, mau dibuat sehat, terserah Allah. Yang penting saya sudah usaha sebaik mungkin sesuai anjuran agama. Berkenaan dengan makom ridho ini, ada sebuah athar atau hadis, tapi statusnya dhaif sekali ya. Hadis qudsi yang dhaif, yang berbunyi, qala Allahu anallahu la ilaha illa ana. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, aku ini Allah, yang tidak ada Tuhan selain aku. Malam yasbir ala balai, walam yashkur na'mai, walam yarda biqadai, falyattakhid robban siwaya. Malam yasbir ala balai, barang siapa manusia yang tidak mau bersabar menerima cobaan dariku, cobaan kecelakaan, cobaan sakit, cobaan kurang harta, kok tidak sabar? Ini yang pertama. Walam yashkur na'mai, dan tidak mau mensyukuri nikmatku. Diberi kekayaan gak syukur, masih kurang saja. Diberi kesehatan gak syukur, masih kurang saja. Diberi anak-anak yang sehat-sehat gak syukur, masih merasa kurang saja. Tidak mau mensyukuri nikmatnya Allah. Walam yarda biqadai, dan tidak mau ridho, tidak rela dengan takdir yang telah Allah tetapkan kepada dirinya. Ditakdirkan seperti ini gak terima, seperti itu gak terima. Dalam hatinya hanya mencemooh, mengutuk keadaan, mengutuk takdirnya Allah. Apa kata Allah? Falyattakhid robban siwaya. Maka silahkan dia cari Tuhan selain aku. Jadi manusia tersebut ditantang oleh Allah, udah kamu kalau nggak sabar sana cari Tuhan selain aku. Dalam riwayat yang lain, falyakhruj min samai, maka sana pergi dari langitku. Diusir oleh Allah dari langitnya, disuruh mencari langit lain sebagai atap, disuruh mencari bumi lain sebagai pijakan. Padahal nggak ada langit selain langitnya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, nggak akan ketemu. Artinya sudah diancam dalam keadaan berbahaya seorang yang tidak mau ridho dengan keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang sufi ketika sudah diangkat oleh Allah di makom ridho ini, yang tampak dari kehidupannya hanyalah senang, bahagia. Karena semua yang dari Allah dia terima dengan lapang hati, dengan bahagia, dengan ridho. Dan itu membuat dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada makom-makom yang lain, itu sangat mendetail di buku-buku tasawuf ya. Ini saya sebutkan beberapa saja. Sekarang kita bahas metode irfani, atau bagaimana cara seorang sufi, bagaimana metodenya seorang sufi untuk mencapai satu makom ke makom berikutnya. Ini dirumuskan, ada banyak sekali metode yang harus dilalui oleh seorang sufi supaya dirinya diangkat dan ditempatkan oleh Allah ke makom yang satu, naik ke makom berikutnya. Yang pertama yang paling populer adalah metodenya riyadhah.
Riyadhah cara bahasa latihan. Latihan apa? Yaitu latihan takhalli, latihan tahalli, latihan tajalli. Latihan membersihkan dirinya dari segala sifat kurang, dari segala dosa. Setelah bersih, latihan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat Tuhan yang maha baik, penyabar, kasih sayang. Kemudian latihan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi latihan itu juga tahapan-tahapan. Tahapan takhalli, latihan membersihkan diri, ada cara-caranya khusus. Latihan tahalli, latihan menghiasi diri dengan sifat-sifat baik, ada latihan-latihan khusus. Dan di dalam latihan ada yang namanya mujahadah. Riyadhah itu latihan, kalau mujahadah itu bersungguh-sungguh dalam melakukan latihan. Jadi dalam setiap tahap riyadhah harus ada mujahadah, kesungguhan hati, 100%, totalitas dirinya mengerjakan latihan tersebut untuk melanjutkan ke latihan-latihan berikutnya, sehingga dia diberi anugerah oleh Allah, ditempatkan ke makom-makom sufiyah. Dan pertanyaannya, apakah latihan ini, riyadhah ini, bisa dilakukan sendirian tanpa bimbingan guru dan mursyid? Saya katakan tidak bisa. Harus ada mursyid, guru yang lebih tahu ini penyakit sombong orang ini, obatnya pakai apa, guru yang lebih tahu. Saya berikan contoh. Ada seorang raja yang menitipkan putranya ke madrasah sufiyah untuk dididik menjadi seorang salik sufi. Kemudian guru atau mursyid menerima amanat dari raja tersebut. Mulai dididiklah anak raja itu. Si guru atau mursyid tahu penyakit hati yang paling membandel dalam diri seorang anak raja ini adalah penyakit sombong, takabur, merasa dirinya lebih baik, lebih tinggi daripada yang lain. Ia di madrasah tasawuf tadi kebanyakan adalah anak-anaknya orang miskin, anaknya petani. Ini anak raja, merasa dirinya lebih daripada murid-murid yang lain. Ini kekotoran hati yang harus dibersihkan dahulu untuk mencapai makomat. Seorang guru mursyid setelah mengetahui isi hati anak raja tadi ada kesombongan yang tinggi, diberitahu anak raja, kemudian disuruh untuk melakukan riyadhah, zikir berapa ribu kali sehari, sholat malam, puasa, semuanya sudah dilakukan oleh anak raja. Tapi kesombongan dalam diri anak raja tersebut bukannya hilang, tapi malah naik. Dan ini diketahui oleh guru mursyid ini tidak mempan riyadhah zikir, tidak mempan riyadhah puasa, harus pakai yang lain. Kemudian si guru atau mursyid ini memakai riyadhah yang lain. Suatu kali si anak raja disuruh oleh sang guru, sudah kamu sana ke pasar, jangan pakai sandal, jangan pakai imamah atau serban, pakai pakaian yang lusuh, ini bawa ubi-ubian, jualan sana ke pasar. Jadi anak raja disuruh pergi ke pasar tanpa sandal, tanpa penutup kepala, membawa ubi-ubian untuk dijual, untuk dipasarkan di sebuah pasar. Kemudian awalnya anak raja merasa enggan, merasa sangat tidak pantas sekali diri saya ini ke pasar bawa ubi-ubian dengan pakaian yang sangat sederhana seperti ini. Tapi karena perintah gurunya dia laksanakan. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kesombongan dalam dirinya menurun drastis sampai hilang. Dan akhirnya dia mau menerima keadaan bahwasanya ternyata saya ini juga sama manusia. Ini saya jualan ubi-ubian. Awalnya saya malu dilihat masyarakat anak raja seperti ini, tapi ternyata saya ini ternyata hanyalah sebutir pasir, seorang hamba dari miliaran hamba Allah yang lain. Dan ternyata saya ini adalah manusia biasa yang harus menghormati orang lain, yang harus mengakui persamaan derajat, bahkan saya ini lebih kotor. Akhirnya si anak raja sadar bahwasanya dalam dirinya ada penyakit sombong, dan riyadhah yang dia lakukan adalah dengan bimbingan gurunya, bukan puasa, bukan zikir, tapi apa? Pergi ke pasar jualan ubi-ubian. Artinya riyadhah itu macam-macam. Yang mengetahui riyadhah apa yang cocok buat kita untuk menghilangkan satu penyakit dari diri kita, itu adalah guru mursyid. Diri kita pandangannya kurang jeli, kurang matang,
kurang pengalaman, dan guru mursyid ini yang pengalaman. Nah, ini penyakit A, obatnya riadohnya A, penyakit B, riadohnya B, penyakit C, riadohnya obatnya C. Itu butuh bimbingan guru. Dan dalam melakukan riadoh harus ada mujahadah, kesungguhan, totalitas tadi ya. Itu metode pertama, riadoh, dengan bimbingan dari guru atau mursyid. Kemudian termasuk metode irfani atau cara mendapatkan maqam adalah memperbanyak tafakkur ya. Tafakkur itu merenung, memikirkan, atau istilah lainnya muhasabah, introspeksi diri. Seorang sufi harus sering-sering mengintrospeksi dirinya sendiri. Setelah mengatakan sesuatu, setelah berbuat suatu hal, langsung dia renungkan, oh tadi perkataanku sudah benar belum ya? Kira-kira ucapanku tadi itu membuat Allah ridho atau sebaliknya membuat Allah murka? Oh tadi saya melangkah ke sini, langkah kakiku tadi itu sudah benar belum ya? Apakah langkah kakiku tadi menuju tempat tersebut itu membuat Allah ridho atau sebaliknya membuat Allah murka? Setiap saat 24 jam ada tafakur, introspeksi, muhasabah yang dilakukan oleh seorang sufi. Gunanya apa? Gunanya untuk mendeteksi kekurangan diri, kesalahan diri. Jadi setelah seorang sufi melakukan kesalahan akan sangat mudah terdeteksi. Kemudian dia bertaubat, kemudian dia perbaiki sehingga kesalahan tersebut tidak ia ulangi lagi. Jadi merenung fungsinya apa? Merenung fungsinya mencari-cari kekurangan diri, mencari-cari kelemahan, keburukan dalam diri sendiri. Setelah ketemu, direnungkan kembali, ini obatnya apa? Cara menyembuhkannya bagaimana? Cara menggantinya dengan kebaikan bagaimana? Itu adalah yang dilakukan sehari-hari seorang sufi. Dan tentunya dalam muhasabah ini harus disertai muraqabah. Muraqabah adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Allah melihat saya dimanapun, Allah mendengar bisikan kata hati saya, Allah melihat niat saya dengan jelas. Yang Allah lihat bukan gerakan fisik saya, tapi yang Allah lihat adalah hati dan niat saya. Ini muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah 24 jam. Maka seorang sufi sangat berhati-hati dalam bertindak berbuat, karena Allah tahu kalau saya melakukan kesalahan, nanti itu bisa membuat jarak antara saya dari Allah semakin jauh. Maka tidak, saya harus selalu berbuat baik yang membuat Allah ridho, yang membuat Allah senang, sehingga saya semakin ditarik mendekat kepadanya. Ini metode muhasabah, muraqabah, dan tafakkur ya. Tafakkur adalah merenung, muhasabah adalah introspeksi diri, muraqabah adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Diawasi zahirnya badannya, diawasi batinnya, jiwanya. Kemudian metode yang ketiga adalah tazkiyatun nafsi. Tazkiyah, menyucikan jiwa, menyucikan diri. Ini istilah lain dari tahalli ya. Tahalli dengan tazkiyatun nafsi itu mirip ya, hampir sama maknanya. Intinya berusaha menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik. Tahalli atau tazkiyatun nafsi ini juga perlu riadoh, latihan, perlu mujahadah, kesungguhan. Bagaimana sifat buruk setelah dihilangkan dari diri kita diganti dengan sifat baik. Ya enak kalau sifat baik tersebut sudah bawaan lahir. Kalau sifat baik tersebut ternyata adalah bukan bawaan lahir, seperti anak raja tadi ya, yang bawaan lahirnya sombong dan kemudian dipaksa untuk meninggalkan kesombongan, menghiasi dengan ketawaduan, rendah hati, butuh riadoh yang sangat super mujahadah, kesungguhan 100%. Dan kalau kita amati tazkiyatun nafsi atau pembersihan jiwa, menghiasinya dengan kebaikan ini adalah buah atau hasil dari tafakur dan muhasabah. Semakin orang banyak introspeksi diri, muhasabah diri, muraqabah, maka semakin terbuka pula kesempatan baginya untuk memperbaiki dirinya. Bagaimana seorang itu bisa memperbaiki diri, tazkiyatun nafsi, kalau dia tidak tahu kesalahannya dan mengetahui kesalahan dengan cara tadi ya, tafakur, merenung, introspeksi diri. Jadi singkatnya, menghiasi diri dengan sifat-sifat baik, merubah diri menjadi lebih baik, itu alatnya adalah tafakur, introspeksi diri. Dicari-cari kekurangannya, setelah ketemu
dibuang, diganti dengan yang lebih baik. Itu tazkiyatun nafas, buah dari tafakur dan muhasabah dan muraqabah. Kemudian metode berikutnya adalah zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya kita dengan zikirnya sufi beda ya. Zikirnya kita itu seringnya hanya di lidah lisan. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Lidahnya berzikir, akalnya, hatinya nggak tahu kemana. Di pasar, di pekerjaan, di game, di drama Korea. Sufi zikirnya bukan itu. Sufi zikirnya di hati, jiwa. Artinya hati seorang sufi, pikiran seorang sufi, jiwa seorang sufi 24 jam selalu ingat kepada Allah. Melakukan apapun selalu ingat kepada Allah. Itu zikirnya seorang sufi. Jadi zikirnya seorang sufi tidak hanya di lisan. Oke, lisannya seorang sufi selalu mengucapkan asma Allah. Allah, Allah, subhanallah, la ilaha illallah, sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tetapi lebih dari itu, hatinya juga senantiasa ingat kepada Allah. Mulutnya membaca la ilaha illallah, hatinya juga ikut membaca la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka ketika sedang berzikir, yang diingat seorang sufi hanyalah Allah. Selain Allah nggak ada. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang ada hanyalah Allah. Selain Allah nggak ada. Di hatinya hanyalah ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu metode untuk mencapai maqamat sufiyah. Dan masih ada banyak metode yang lainnya. Ini yang paling tahu metode yang mana yang paling tepat digunakan oleh seorang sufi adalah gurunya, mursyidnya. Sedangkan kita ini yang manusia awam, ya kita coba satu-satu mana yang cocok dengan diri kita. Yang penting kita sudah ada usaha memperbaiki diri, insya Allah Allah menerima, amin ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan ahwal. Tadi sudah maqamat ya. Sekarang ahwal. Apa perbedaan antara maqam dan ahwal? Ahwal adalah bentuk plural atau jamak dari hal. Secara bahasa hal itu keadaan. Keadaan yang bagaimana? Keadaan yang begitu indah, keadaan yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seorang sufi sebagai hadiah. Jadi hal itu adalah hadiah-hadiah, anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seorang sufi berupa pengalaman spiritual. Dibuka hijabnya antara sufi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seorang sufi bisa menyaksikan alam malakut, bisa menyaksikan surga dan neraka dan sebagainya. Itu adalah hal, hadiah-hadiah dari Allah. Jadi perbedaannya, kalau maqam itu adalah tempat pemberhentian, sebuah derajat yang dicapai oleh seorang sufi dengan riyadhah, dengan usaha semaksimal mungkin, mujahadah tadi. Kalau hal itu adalah hadiah, anugerah-anugerah dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada seorang sufi dalam menjalani riyadhah menuju makom-makom tersebut. Jadi ibaratnya hal itu adalah pemanis ya, pemanis, pancingan. Jadi Allah memberi pemanis, pancingan, supaya seorang sufi ini makin giat lagi beribadah. Bagaimana rasanya hal itu? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ini harus dirasakan sendiri pengalaman spiritual tersebut. Makin giat lagi melakukan riyadhah supaya semakin dekat kepada Allah. Dalam menjalani itu dikasih hal sama Allah, anugerah-anugerah yang seringnya hal itu sifatnya hanyalah sekilas, sejenak, sangat cepat berlalu. Beberapa menit saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa mengetahui dari melihat efeknya kepada orang yang telah mengalami hal. Sering kita mendengar orang itu ketika datang halnya, diberi hal oleh Allah, seharian berdiri saja nggak ngapa-ngapain, nggak makan, nggak minum, nggak buang air kecil, bahkan nggak sholat. Karena apa? Dia sedang menerima hal. Maka alam kesadarannya berpindah, jiwanya berpindah dari kesadaran indrawi, alam materi ini, menuju kesadaran rohaniah. Akalnya, hatinya sangat sadar. Dia tidak gila, tapi kesadarannya di alam yang lain, di alam ruhaniah, alam ruh. Dia sedang bercakap-cakap dengan Tuhannya, dia sedang bertemu dengan Tuhannya, seperti itu. Oleh karena itu, alam indrawi dunia ini ditinggalkan oleh ruhnya. Dia apa-apain nggak sadar.
seperti orang gila di alam dunia ini. Padahal di alam ruh dia orang yang sangat sadar sekali, karena kesadaran dirinya sudah berpindah dari alam dunia ini, dari alam indrawi ini menuju alam ruhaniyah. Itu biasanya orang yang mendapatkan hal dari Allah. Oleh karena itu para sufi pemula, salik pemula, ketika pertama kali mendapatkan hal dari Allah, kebanyakan nggak sadarkan diri seperti orang gila, bernyanyi-nyanyi keras di tengah jalan, bahkan sampai bajunya terlepas telanjang nggak merasa. Ya seperti orang yang nggak sadarkan diri, karena saking nikmatnya anugerah dari Allah itu, dia lupa dengan alam dunia, yang diingat hanyalah Allah. Dirinya ditusuk-tusuk dengan pisau pun mungkin nggak merasa, nggak terasa sakit, karena kesadarannya sudah nggak di sini, nggak di dunia ini, sudah di alam yang lain. Itu biasanya kalau orang pertama kali diberi hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para aulia, wali-wali yang sudah makomnya tinggi-tinggi, yang sudah ratusan atau ribuan kali mendapatkan hal dari Allah, maka ketika mendapatkan hal dari Allah, dia bisa mengontrol dirinya. Ya, oke, nikmat, oke, terbuka hijabnya, tapi alam duniawinya, alam indrawinya masih sadarkan diri, masih bisa melayani tamu. Seorang wali misalnya sedang melayani tamu, dapat hal, masih bisa mengontrol. Ya, dia melayani tamu, tapi sejatinya yang ada di hadapan mata dan hatinya hanyalah Allah, sedang menerima hal. Tapi aktivitas kesehariannya di dunia ini masih berjalan normal. Ini kalau sudah wali tingkat tinggi ya, yang sudah ribuan kali mendapatkan hal, makomnya sudah tinggi. Meskipun sedang mendapatkan hal, kesadaran indrawi sadar 100%, kesadaran ruhaniyahnya juga sadar 100%. Ini sudah stabil. Jadi yang belum stabil itu kebanyakan adalah para sufi, para salik yang masih di tahap awal ya, kebanyakan di tahap awal. Oleh karena itu para nabi itu, kenapa kita tidak pernah melihat para nabi kehilangan kesadaran diri? Padahal para nabi setiap saat mendapatkan hal, anugerah dari Allah, setiap saat terhubung antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu sangat nikmat sekali. Karena para nabi sudah stabil, musyahadah, dibuka hijab antara dirinya dengan Allah itu sudah sehari-hari, makanya sudah stabil, sudah normal. Tidak pernah kita mendengar cerita nabi yang tidak sadarkan diri, kemudian secara zahir melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Tidak pernah. Tapi itu hanyalah proses ya. Maka dimaklumi ketika seorang wali di tahap awal dapat hal seperti orang gila ya. Saya contohkan tadi, bajunya lepas, telanjang nggak terasa, ya dimaklumi karena alam indrawinya sedang tidak bekerja. Dia pindah ke alam lainnya. Tidak sholat pun, ya dia orang yang tidak berakal. Sholat itu diwajibkan bagi orang yang berakal, alam indrawinya berfungsi, dia tidak berfungsi, maka dimaklumi. Toh nanti kalau dilanjutkan lama-kelamaan bisa stabil sendiri. Ini hal ya, begitu anugerah yang sangat indah, sangat manis, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena ini bukan teori ya, ini harus dirasakan, dipraktikkan, dialami sendiri, baru bisa mengetahuinya secara jelas. Kalau hanya membaca buku, ribuan buku kalian baca, nggak akan memahaminya dengan baik. Saya katakan tadi, ini hanyalah dongeng. Ini saya sedang mendongeng, karena saya sendiri masih jauh, saya masih berlumur dosa dan sebagainya. Saya katakan di awal, saya ini belum pantas menyampaikan hal ini, sama sekali tidak pantas. Ini saya sampaikan karena tuntutan akademik, sekali lagi ya. Kalian mahasiswa dituntut harus mengetahui istilah-istilah dalam dunia sufi, ada MK-nya namanya akhlak tasawuf, maka saya sampaikan. Saya pribadi belum pantas menyampaikan hal-hal seperti ini. Ini saya mendongeng, karena saya belum merasakan sama sekali. Masih jauh. Dan semoga kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana makom itu ada tingkatan-tingkatannya, begitu pula hal, ada tingkatan-tingkatannya. Semakin tinggi, semakin indah, semakin intim. Sama ya. Cuman hal ini terkadang ya diberikan oleh Allah kepada salah satu hambanya, meskipun hambanya itu tidak melakukan riadoh apapun. Artinya dia seorang hamba awam, kesehariannya ya seperti kita, aktivitas sehari-hari, yang penting sholat 5 waktu, zikir secukupnya. Dia tidak masuk ke dunia tasawuf,
tidak melakukan riyadhah, tidak punya pembimbing dari seorang mursyid, seperti kita ini orang biasa, tapi tiba-tiba diberi hal oleh Allah, bisa terjadi. Jadi hal itu diberikan ada dua macam ya. Yang pertama memang hal seringnya diberikan kepada orang yang masuk ke dunia tasawuf, punya guru, punya mursyid, melakukan riyadhah yang macam-macam untuk menuju makom. Nah, ini mendapatkan hal wajar. Kemudian ada kalanya orang itu tidak ngapa-ngapain, dia hanya seorang muslim yang baik, melakukan kewajiban-kewajiban syariat sewajarnya, sholat 5 waktu sewajarnya, zikir secukupnya saja, tapi tiba-tiba diberi hal. Ini biasanya menjadi majdzub ya. Ini istilahnya majdzub. Kita pernah dengar ya nama istilah wali majdzub. Majdzub itu yang ditarik oleh Allah. Artinya ini seorang hamba ini tidak punya usaha yang khusus untuk mendekat kepada Allah, tapi Allah menariknya. Allah yang kepengen dia dekat dengan Allah. Ini sangat luar biasa, anugerah yang sangat indah. Kita hidup sewajarnya, tiba-tiba ditarik oleh Allah mendekat kepada Allah. Ini namanya majdzub, ditarik. Seorang hamba ditarik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kepengen diri hamba tersebut dekat dengan Allah. Oh, ini cepat sampai. Kalau majdzub ini cepat sampai ke puncak karena Allah yang menghendaki, Allah yang menariknya. Dan seluruh para nabi itu Allah yang menghendaki. Jadi seorang diangkat menjadi nabi itu bukan karena usaha nabi ya, melakukan riyadhah sehingga mencapai makom kenabian, tidak. Seorang menjadi nabi itu Allah yang menghendaki, bukan manusia ya, beda ya. Jadi kalau kewalian bisa diusahakan oleh diri manusia dengan cara riyadhah, menapaki makomat tadi sehingga diangkat menjadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nabi tidak. Nabi itu murni Allah yang menarik hamba tersebut, diangkat langsung menjadi nabi, bukan usaha dari diri manusia. Itu kalau nabi ya. Begitu pula wali majdzub, itu ibaratnya seperti itu. Orang biasa normal tiba-tiba ditarik oleh Allah, diberi hal tadi ya, dan diberi makom oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pemberian yang luar biasa, fadl minallah, dan kita berharap semuanya itu ya. Kemudian kita bahas sedikit tentang tingkatan-tingkatan hal. Ada hal itu yang istilahnya adalah hal berupa khauf. Khauf itu adalah rasa takut yang amat mendalam. Jadi seorang sufi ketika sedang riyadhah menapaki makomat diberi hal berupa khauf, maka seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh rasa takut kepada Allah, takut kepada siksaannya Allah, takut terkenang dosa-dosa masa lampaunya, takut ditinggalkan oleh Allah, takut tidak sampai kepada Allah, takut semakin jauh dari Allah, takut dibenci oleh Allah. Ini ketika orang mendapatkan hal, dibuka hijabnya, diberi hal berupa khauf, maka kesehariannya hanya menangis, meratapi dosa-dosa, sangat takut kehilangan Allah. Allah yang sudah menjadi satu-satu cintanya, dia takut kehilangan. Ini maka ketika seorang sufi mendapatkan hal yang berupa khauf, bisa jadi di siang bolong seperti ini tiba-tiba kita menemukan seorang yang menangis gulung-gulung di pinggir jalan karena tidak mampu mengontrol hal yang merupakan anugerah dari Allah kepada dirinya. Kemudian dalam dunia tasawuf, selain kita mengenal istilah khauf, kita juga mengenal istilah roja. Apa itu khauf? Apa itu roja? Khauf itu tadi ya, khauf itu pada dasarnya adalah rasa takut yang sangat kepada ancaman, siksaan dari Allah, nerakanya Allah, sangat takut. Dan roja itu adalah punya harapan yang sangat besar terhadap ampunannya Allah, terhadap rahmatnya Allah, terhadap kasih sayangnya Allah, terhadap kenikmatan-kenikmatan dan surganya Allah. Jadi khauf takut siksaan, roja adalah sangat mengharap rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya ini dalam diri manusia harus ada dan seimbang. Para sufi mengibaratkan khauf dan roja itu ibaratnya adalah kepakan dua sayap yang ada pada seekor burung. Burung elang misalnya. Burung elang itu bisa terbang tinggi dengan stabil apabila kepakan satu sayap dengan sayap yang lainnya stabil, seimbang. Begitu pula manusia. Supaya manusia itu bisa terbang tinggi mendekat kepada Allah,
terbang dengan sayap khauf dan roja, harus seimbang. Salah satunya hilang, terjatuh, burung elang, sayapnya yang satunya sakit, rusak, nggak bisa terbang, bisa jatuh dia ke tanah, bisa mati. Begitu pula seorang sufi. Kenapa? Ya, kalau seorang sufi itu hanya didominasi rasa khauf, takut yang berlebihan terhadap dosa yang telah ia perbuat, takut yang berlebihan terhadap neraka siksaannya Allah, maka dia cenderung akan berputus asa. Saya merasa dosa saya ini sudah tidak terampuni lagi, tidak mungkin saya mendapatkan ampunan dari Allah. Maka ya sudah, saya putus asa. Saya tidak akan bertobat lagi, maka saya lanjut maksiat saja. Ini jika khauf tidak didampingi oleh roja. Dia merasa dirinya sangat kotor, sangat jauh dari Allah, sangat tidak mungkin untuk kembali diterima oleh Allah, maka dia akan terus tenggelam dalam dosa karena sudah putus asa untuk bertaubat. Begitu pula orang yang hanya didominasi oleh roja, harapan yang besar terhadap ampunannya Allah, maka dia juga cenderung untuk gagal, terjatuh. Orang yang hanya punya roja, dia akan menyepelekan kewajiban-kewajiban yang ditanggung oleh dirinya. Dia misalnya tidak sholat, Allah itu maha pengampun, bisa dikontok besok, bisa ditobati besok, Allah pasti menerima ampunan saya. Artinya dia malah menyepelekan kewajiban Allah, karena hanya punya roja, pasti Allah akan mengampuni, pasti Allah akan menerima saya kembali jika bertobat. Akhirnya dia menyepelekan kewajiban agama yang membuatnya malah berlumuran dosa dan terjauh dari Allah. Oleh karena itu khauf dan roja tadi saya katakan ibarat dua sayap burung yang harus seimbang. Ya, ketika berbuat dosa takut akan siksa Allah, tapi segera bertobat dan yakin ada harapan akan diampuni oleh Allah, maka dia akan meninggalkan dosanya menjadi taubatan nasuha ketika khauf dan rojanya seimbang. Ini penting difahami ini ya. Ini kita bukan sufi pun harus punya khauf dan roja yang seimbang. Ketika berbuat dosa takut, tapi langsung punya harapan untuk diampuni Allah dengan cara bertobat. Saya mau tobat dan saya berharap diampuni oleh Allah, yakin diampuni oleh Allah, karena Allah sudah berjanji akan mengampuni setiap hamba yang bertobat padanya. Tapi juga masih takut untuk kembali melakukan maksiat. Kemudian hal yang kedua yang sering disebutkan oleh ulama adalah tawadhu ya. Diberikan anugerah hal, dibuka hijabnya, maka yang tampak dari seorang sufi hanyalah ketawaduan. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu kata Sayyidina Ali bin Thalib, ketika engkau keluar rumah, engkau merasa lebih rendah dari siapapun yang engkau temui di luar rumah. Ketemu orang yang lebih muda, ini orang muda ini lebih baik dari saya, karena dia usianya muda, belum banyak bermaksiat kepada Allah. Saya yang lebih tua, maksiatnya lebih banyak. Dia merasa dirinya rendah daripada junior yang ia temui. Ketemu orang tua, dia juga merendahkan diri. Ini orang tua ini lebih baik dari diri saya, karena usianya sudah tua, amalan ibadahnya sudah jauh lebih banyak daripada saya. Saya lebih muda, amalan ibadah belum seberapa dibandingkan orang yang tua tadi. Jadi ketemu yang muda, tawadhu, merasa dirinya rendah. Ketemu orang yang lebih tua, tawadhu, merasa dirinya lebih rendah. Ketemu anak-anak kecil, tawadhu lagi. Anak kecil ini lebih baik daripada saya. Anak kecil belum mukallaf, belum punya dosa, masih bersih. Sedangkan saya sudah banyak berbuat dosa. Bahkan ketemu anjing di jalan pun akan tawadhu. Anjing ini lebih baik daripada diri saya. Anjing ini jika melakukan kesalahan itu karena wajar, tidak diberi akal oleh Allah, maka tidak ada dosa di akhirat kelak. Sedangkan saya ini manusia, diberi akal, kok tidak saya pakai? Diberi nikmat, kok saya gunakan untuk maksiat? Jadi anjing lebih baik daripada diri saya. Itu tawadhu yang dimiliki oleh seorang sufi. Apalagi ketika mendapatkan hal yang berupa hal tawadhu, udah merasa dirinya paling hina sedunia ini. Maka dia tidak akan punya waktu untuk mengoreksi orang lain. Dia akan sibuk mengoreksi diri sendiri, mencari kesalahan diri sendiri. Untuk nyinyir ke orang lain gak ada waktu. Ini ketika orang mendapatkan hal yang berupa ketawaduan. Kemudian ada hal lagi yang berupa ikhlas ya. Ini sudah saya sering sampaikan, ikhlas.
Semua amal ibadah hanyalah untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan para manusia itu tidak diperintah oleh Allah kecuali menyembah Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas hanya untuk Allah dalam beragama ini. Seorang sufi ya, gerak-geriknya, ucapannya ditujukan hanya kepada Allah. Bukan tahta yang dituju, bukan harta yang dituju, tapi hanyalah ridhonya Allah yang dituju oleh seorang sufi. Apalagi yang sudah mendapatkan hal ikhlas ini ya. Ada hal takwa, ada hal syukur. Ini yang menarik saya bahas, syukur. Tadi sudah saya bahas sabar ya. Dan sabar itu pasangannya syukur. Ini saya sampaikan untuk diri saya dan kita semua ya, bahwasanya bukan seorang sufi pun harus punya rasa sabar dan rasa syukur. Jadi seorang muslim itu hidupnya simple, sederhana saja, yaitu hidupnya antara sabar dan syukur. Seorang muslim ketika ditimpa musibah bersabar, ketika diberi kenikmatan bersyukur. Udah itu aja hidupnya muslim itu. Hanya dua itu saja pilihannya, nggak ada yang lain. Dapat musibah, disabari, diterima. Oh ini dari Allah, saya terima dengan lapang. Dapat kenikmatan, disyukuri. Apa makna syukur? Makna syukur adalah menggunakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya sebagaimana fungsinya, sebagaimana mestinya. Itu namanya syukur. Jadi syukur itu tidak hanya ungkapan alhamdulillah di mulut, tidak ya. Ya, mulutnya mengucapkan alhamdulillah dan hatinya meluapkan rasa syukur, terima kasih kepada Allah yang sebesar-besarnya karena sudah diberi nikmat tersebut. Kemudian nikmat tersebut digunakan sebagaimana fungsinya, sebagaimana mestinya. Allah misalnya contoh ya, memberikan nikmat mata kepada manusia. Manusia yang bersyukur, maka mata digunakan sebagaimana fungsinya. Apa fungsi mata? Diciptakan oleh Allah, diberikan kepada saya. Ini untuk mencari ilmu mata ini, untuk melihat kebaikan kemudian saya tirukan, untuk menghindari kejahatan, untuk membaca Al-Quran, membaca buku. Itu orang yang bersyukur ketika diberi nikmat mata. Orang yang tidak bersyukur berarti adalah orang yang tidak menggunakan nikmat mata sebagaimana fungsinya, sebagaimana mestinya. Ya contohnya punya mata dibuat nonton drakor aja, drama Korea sehari-hari. Masa stay at home, drakor aja. Ini tidak mensyukuri nikmat mata. Mata diberikan oleh Allah kepada diri kita bukan hanya untuk drakor, tapi untuk hal yang lebih dari itu. Itu makna bersyukur. Dan ini ada cerita ya dari Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud suatu ketika itu, ketika membaca kitab Zabur dengan suaranya yang super indah ya, ketika beliau membaca Zabur itu, angin berhenti, burung-burung berhenti bersiul, gunung-gunung ikut menyanyi bersama bacaan Zaburnya Nabi Dawud alaihissalam. Ketika membaca kitab Zabur tersebut, Nabi Dawud sambil merenungi betapa banyaknya nikmat Allah yang sudah diberikan kepada dirinya. Besi disentuh oleh Nabi Dawud menjadi lemes, leleh, diberi kerajaan, diberi suara yang indah. Semuanya ditundukkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Dan Nabi Dawud pun bersyukur. Tapi beliau berpikir, dia merasa tidak bisa untuk bersyukur. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, Engkau menyuruh hamba dan manusia untuk bersyukur. Padahal saya pikir-pikir manusia itu selamanya tidak mungkin bisa mensyukuri nikmat-Mu. Ini di luar cerita, saya ambil contoh. Misalnya ada seorang hamba, tadi malam dia diberi nikmat oleh Allah, sholat tahajud. Sholat tahajud itu nikmat dari Allah. Tidak sembarang orang diberi nikmat oleh Allah, dibangunkan kemudian sholat tahajud. Itu nikmat dari Allah. Kemudian seorang hamba tersebut ingin mensyukuri nikmat itu. Maka dia mengucapkan hamdalah, mensyukuri sudah dibangunkan dan diberi nikmat tahajud oleh Allah. Dan dalam bersyukur tersebut, seorang hamba menyadari bahwasanya tahajud ini memang murni nikmat dari Allah. Karena faktor-faktor yang mendukung untuk seorang tahajud itu semuanya dari Allah. Orang tahajud biasanya makanannya halal, tenaganya cukup, kondisi fisiknya sehat,
makanan halal, tubuh yang sehat, tenaga yang prima, itu semuanya dari Allah, itu nikmat Allah. Kemudian dia bisa tahajud juga nikmat Allah. Kemudian dia bersyukur kepada Allah, wujud syukur itu juga bagian dari nikmat Allah. Allah menggerakkan lisannya, menggerakkan hatinya untuk bersyukur kepada Allah. Rasa syukur sendiri itu adalah nikmat dari Allah. Maka syukur kita kepada Allah perlu kita syukuri. Dan syukur tadi itu perlu kita syukuri lagi. Karena apa? Syukur itu nikmat dari Allah. Kita bisa bersyukur, itu nikmat dari Allah. Banyak orang di dunia ini yang tidak bisa mensyukuri hidupnya. Banyak orang di dunia ini yang tidak bisa mensyukuri pemberian dari Allah. Ketika ada orang ditakdirkan, digerakkan hatinya untuk bersyukur, syukur itu nikmat dari Allah, maka harus disyukuri lagi. Jadi syukur itu harus disyukuri lagi, harus disyukuri lagi, nggak ada habisnya. Jadi Nabi Daud mengeluh, maka sejatinya ya Allah, nggak ada seorang hamba itu yang bisa bersyukur kepadamu, karena nikmat yang disyukuri itu darimu. Kemudian ketika seorang hamba bersyukur, itu yang menggerakkan hatinya untuk bersyukur juga nikmat yang lain darimu, harus disyukuri lagi, disyukuri lagi. Maka sejatinya ya Allah, tidak ada hamba yang mampu bersyukur. Saya sendiri ini nggak bisa bersyukur kepadamu. Kemudian Allah berfirman, menjawab Nabi Daud, wahai Daud, ketika seorang hamba sudah menyadari hal itu, maka dia sedang bersyukur kepadaku. Artinya adalah seorang hamba ketika sudah merasa bahwasanya semuanya dari Allah, begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia tidak mampu menghitung nikmat dari Allah, dan dia merasa betul-betul tidak mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut. Di saat seperti itu dia sedang bersyukur kepada Allah. Itu makna syukur yang sebenarnya ya. Jadi syukur sejatinya itu adalah ketika kita merasa antara nikmat dan amal yang kita kerjakan untuk mensyukuri nikmat tersebut tidak memadai. Itu baru dianggap bersyukur ya. Ini ada hal yang berupa syukur. Kemudian ada hal yang berupa mutmainnah, ketenangan batin, ketenangan jiwa yang saya sampaikan tadi ya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Seorang sufi tidak punya rasa gelisah, tidak punya rasa sedih, cemas dan lain sebagainya, karena dirinya dipenuhi ketenangan, ketentraman, kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati dan jiwa menjadi tenang. Ya, ini pembahasan hal ya. Intinya hal itu apa? Pemberian hadiah pemanis yang diberikan oleh Allah kepada seorang sufi ketika sedang menjalani riyadhah, sedang menempuh jalan untuk mencapai maqamat ya. Yang sangat indah sekali rasanya, yang seringnya sampai membuat seorang sufi hilang kesadaran, berpindah kesadaran dirinya dari alam indrawi, alam dunia ini, berpindah ke alam kejiwaan atau ke alam malakut tadi ya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita bahas istilah-istilah lain dalam dunia ilmu tasawuf yang sebagian ini berpolemik, artinya masih diperdebatkan oleh ulama ya. Di antaranya adalah istilah ma'rifat. Dikatakan oleh para tokoh sufi bahwasanya ma'rifat adalah puncak dari makom ya. Puncak dari makom itu adalah ma'rifatullah, secara bahasa mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah itu apa? Ini setiap disiplin ilmu punya definisi yang berbeda. Misalnya ilmu tauhid mendefinisikan ma'rifatullah adalah mengetahui sifat-sifat wajibnya Allah, mengetahui sifat-sifat mustahilnya Allah, dan mengetahui sifat jaiznya Allah. Ini ketika seorang manusia menguasai dan mengetahui sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah, berarti dia sudah ma'rifatullah, mengetahui Allah. Ini definisi dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu tasawuf bukan itu, berbeda lagi definisinya. Tadi saya sampaikan ya, ma'rifatullah itu adalah ketika seorang sufi mengetahui zatnya Allah dengan sebenar-benarnya melalui perantara hati nurani dan sanubari. Jadi instrumen ma'rifatullah dalam ilmu tasawuf bukan indera, bukan akal, bukan rasio, bukan karena membaca buku, bukan karena mendengarkan ceramah guru, tapi ilham dari Allah. Allah memberikan ilham kepada hatinya sehingga
hatinya mengetahui Allah. Bahkan ketika jiwanya atau hati seorang salik ini sedang terkoneksi, terhubung kepada Allah, itu memungkinkan seorang sufi untuk berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahasianya apa? Karena jiwa manusia itu immateri, bukan barang materi. Oleh karena itu, ketika jiwa manusia dilepaskan, disucikan dari dominasi barang-barang duniawi atau materi tadi ya, jiwanya, hatinya hanya untuk Allah. Dunia sudah ditinggalkan seutuhnya, yang ada di hatinya, di pikirannya hanya Allah. Ini ruh sudah terbebas dari alam materi, maka dia bisa kembali ke sumber, yaitu kepada Tuhan yang Maha Esa. Ruh bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah suci dan terlepas dari alam materi. Maka di saat seperti itu dia bisa terhubung dan berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditanya itu rasanya seperti apa ya, ini saya katakan saya hanya mendongeng saja ini ya. Ini ilmu yang harus dirasakan sendiri. Kalau belum merasakan sendiri tidak mungkin bisa menjelaskannya dengan baik. Ini yang saya sampaikan, ini penjelasan yang bukan baik, karena penjelasan yang disampaikan oleh orang yang belum pernah merasakannya sendiri. Diri saya itu belum pernah merasakannya sendiri. Jadi kesimpulannya, ma'rifatullah dalam dunia tasawuf itu adalah tadi itu ya, yaitu pengetahuan yang sebenarnya tentang Tuhan melalui hati sanubari, bukan melalui indera, juga bukan melalui akal pikiran, yaitu dengan cara mensucikan hati sehingga hatinya, ruhnya benar-benar terlepas dari alam materi sehingga bisa bertemu dengan sumbernya, penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'rifatullah itu pengetahuan yang sangat gamblang sekali, yang sangat jelas sekali. Oleh karena itu seringkali seorang sufi itu ketika sedang ma'rifatullah merasa bersatu dengan yang diketahui, karena merasa yang ada hanyalah yang diketahui, hanyalah Allah, yang lain tidak ada. Itu karena saking gamblangnya pengetahuan yang didapat, merasa bersatu dengan pengetahuan tersebut. Selain yang diketahui tersebut dianggap tidak ada. Itu seringnya terbawa perasaan seperti itu ya. Nama lain ma'rifatullah dalam dunia tasawuf biasanya disebut dengan kasyaf atau mukasyafah atau musyahadah atau terbukanya tabir atau terbukanya hijab ya. Ya artinya mata hati atau mata sanubari seorang sufi sudah terbuka. Dia melihat bukan dengan mata kepala lagi, tapi dengan mata hatinya. Dan itu adalah ilmu yang sebenar-benarnya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasanya hati seorang sufi itu ibaratnya cermin. Ketika cermin sudah dibersihkan sekinclong-kinclongnya, maka cermin tersebut mampu menangkap gambar apa saja yang ada di hadapannya. Begitu pula hati seorang sufi, mampu memantulkan gambar apa saja yang ada di hadapannya masuk ke dalam dirinya. Bahkan sampai tadi ya, sampai bahwasanya hatinya itu telah bersatu dengan apa yang diketahui. Tokoh-tokoh pengusung ma'rifatullah ini diantaranya Al-Imam Al-Ghazali dan juga Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi dan juga Al-Imam Dunun Al-Misri. Ini tokoh-tokoh yang sangat mengagungkan ma'rifatullah ya, sebagai puncak dari makomat tadi. Kemudian ada istilah yang lain, ini istilah yang dimunculkan oleh tokoh sufi perempuan Robi'ah Al-Adawiyah, yaitu mahabbah, asyauq, dan al-unsu ya. Ini saya lihat kalian diskusikan yang kelas C utamanya ya di Google Classroom. Apa itu mahabbah, apa itu syauq, dan apa itu al-unsu. Mahabbah rasa cinta yang mendalam kepada Tuhan, sehingga Robi'ah seringkali dalam syairnya menyatakan, saya menyembah Allah, beribadah kepada Allah bukan karena surga, bukan karena neraka, tapi murni karena saya cinta kepada Allah. Saya cinta kepada Allah titik, maka saya menyembahnya. Kemudian asyauq, rindu. Ya, rindu adalah akibat dari cinta. Tidak mungkin orang itu rindu kalau tidak ada cinta dalam hatinya. Seorang sufi hatinya sudah terpenuhi cinta kepada Allah, maka akan dipenuhi kerinduan kepada Allah, ingin bertemu seperti itu. Kemudian cinta dan kerinduan melahirkan al-unsu. Al-unsu adalah ketenteraman jiwa, kenyamanan, hubungan intim antara manusia dengan Tuhannya. Kalau sudah cinta, sudah rindu, sudah nyaman, mendekat kepada Allah, itu adalah al-unsu ya, kenyamanan.
Maka tadi la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada gelisah, tidak ada takut, tidak ada rasa khawatir yang dialami oleh seorang sufi. Itu secara sederhananya saja ya. Karena kalau istilah sufiah itu tidak ada yang tidak sederhana, pasti rumit. Kemudian istilah yang menjadi polemik diantaranya lagi adalah istilah al-fana. Al-fana tadi itu ya secara singkatnya hilangnya kesadaran seorang sufi. Kesadaran diri seorang sufi sudah berpindah dari alam indrawi ke alam ruhaniyah. Di alam dunia ini dia seperti orang gila, tapi di alam ruhaniyahnya dia orang yang sangat siaga, sadar, karena sedang menerima hal pemberian anugerah dari Allah, yaitu berupa dibukanya tabir hijab antara dirinya dengan Allah, sehingga fokus hatinya, jiwanya hanya kepada Allah. Alam dunia ini dia nggak sadar. Itu dinamakan istilah fana. Dan kefanaan ini terjadi biasanya kepada para tokoh sufi yang pemula ya, pemula menjalani tahapan-tahapan makomat. Kalau seorang sufi senior sudah tinggi makomnya, sudah berkali-kali, ratusan kali mendapatkan hal, maka alam indrawinya sadar 100%, alam ruhaniyahnya juga sadar 100%. Itu adalah makom tertinggi ya, makomnya para nabi seperti itu. Jadi tidak ada yang keluar dari mulut atau gerak-gerik seorang sufi yang secara dohir seperti orang gila, secara dohir melanggar syariat, nggak ada. Ini kalau sudah makomnya tinggi ya. Ya, alam ruhaniyahnya lebur, hanyut kepada Allah, tapi alam indrawinya masih bisa dikontrol. Itu yang sempurna seperti itu. Kemudian istilah yang berpolemik yang menjadi kontroversi adalah al-ittihad ya. Al-ittihad ini secara bahasa adalah bersatu ya, bersatunya seorang hamba dengan Tuhan. Ini jangan difahami seperti itu. Istilah-istilah berpolemik ini, kenapa dia menjadi berpolemik? Ya, karena itu adalah pengalaman spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semakin dijelaskan dengan kata-kata, semakin salah paham. Oleh karena itu, saya tidak ingin berbicara panjang lebar tentang hal tersebut. Intinya, prosesnya tadi ya, dari al-fana, karena dibuka tabirnya, hijabnya oleh Allah, maka dia bisa menyaksikan alam malakut, surga neraka, malaikat dan sebagainya. Kemudian dia mendapatkan ma'rifatullah, diberi pengetahuan yang sebenar-benarnya tentang ketuhanan oleh Allah, langsung berupa ilham kesanubarinya. Nanti kemudian dia merasa nikmat, merasa mendapatkan pengetahuan yang gamblang, maka dia merasa bersatu dengan yang diketahui. Itu namanya al-ittihad secara sederhana saja ya. Jadi al-ittihad itu lanjutan dari fana dan ma'rifat. Jangan dibayangkan zat Allah menyatu dengan zat makhluk, tidak, itu mustahil. Dalam dunia tasawuf tidak ada yang boleh melanggar ilmu tauhid. Zatnya Allah itu qiyamuhu binafsihi, tidak mungkin menyatu atau mendiami diri makhluk, tidak mungkin. Allah berbeda dari makhluknya. Ilmu tauhid harus dipegang erat dalam memahami ilmu tasawuf. Dan kemudian jangan dibayangkan pula berarti para sufi itu telah melihat zatnya Allah ketika sedang musyahadah, ketika sedang ma'rifatullah. Tidak. Saya tegaskan tidak. Di dunia ini tidak ada satupun makhluk hidup yang pernah melihat zatnya Allah. Mustahil. Dalam ilmu tauhid mustahil. Hanya ada satu makhluk hidup yang pernah melihat zatnya Allah, yaitu diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang Isra di Sidratul Muntaha ya, di malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Hanya satu itu makhluk yang pernah melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang lain, para malaikat, apalagi para wali sufi, semuanya tidak ada yang pernah melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita baca kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Musa ketika munajat di Bukit Tursina, dia meminta kepada Allah, Rabbi arini, ya Allah, perlihatkan zatmu kepada diri saya ingin melihat zatmu ya Allah. Allah berfirman, Musa, lihat ke gunung itu, jika engkau mampu, engkau akan melihat zat saya. Yang muncul baru nur atau cahaya ketuhanan. Nabi Musa sudah tidak kuat dan pingsan.
Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi Musa tersungkur meninggal dunia, mati, baru melihat cahaya ilahiyah, cahaya ketuhanan, belum melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya tidak ada makhluk hidup satupun yang bisa melihat zatnya Allah, kecuali hanya Nabi Muhammad, makhluk spesial. Ketika Isra Mi'raj diperlihatkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dilihat apa? Seorang sufi ya hanya nur, ya, cahaya ketuhanan saja. Jangan terperdaya ketika diperlihatkan cahaya ketuhanan menyangka itu zatnya Allah, tidak, jauh sekali. Nabi Musa saja, seorang Nabi Ulul Azmi, jatuh tersungkur, pingsan atau meninggal dunia, baru melihat nur ketuhanan, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa agungnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian istilah yang berpolemik atau bermasalah berikutnya adalah istilah al-hulul dan wahdatul wujud. Al-hulul kalau dalam ilmu tauhid itu termasuk hal yang mustahil bagi Allah. Secara bahasa, al-hulul itu adalah Tuhan menempati atau mendiami makhluk. Contoh ya, ini hal yang mustahil dalam ilmu tauhid, zatnya Allah menempati atau mendiami dalam diri manusia. Zat Allah bersemayam dalam diri manusia, itu namanya al-hulul. Dalam ilmu tauhid mustahil. Kemudian al-hulul dalam ilmu tasawuf artinya apa? Saya tegaskan, tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali seorang sufi itu sendiri yang mengucapkannya. Seorang sufi yang sudah pernah mengalaminya sendiri itu yang bisa mengetahui dan memahaminya. Dan belum tentu seorang sufi yang pernah mengalaminya itu bisa menjelaskan, mengungkapkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Belum tentu bisa, sangat sulit sekali. Ini bukan ilmu berupa kata-kata. Bahkan seringnya tidak bisa disampaikan dengan kata-kata, harus dialami sendiri. Oleh karena itu al-hulul itu apa? Ya tidak tahu. Hanya seorang sufi sendiri yang mengalaminya yang tahu. Seorang sufi tersebut menjelaskannya pun bisa salah. Al-hulul ini adalah konsep atau teori yang diangkat oleh Al-Hallaj, Syekh Husain Mansur Al-Hallaj. Buktinya apa? Al-Hallaj menyampaikannya ke masyarakat, ditangkap, dihukum mati, dipenggal. Ya, karena seorang sufi yang mengalami pengalaman spiritual seperti itu pun belum tentu bisa menjelaskannya kepada orang lain. Apalagi seorang sufi atau orang awam, entah profesor atau doktor yang sama sekali belum pernah merasakan, mencicipi pengalaman spiritual tersebut. Jelas salah. Intinya kalau menurut konsep Al-Hallaj, al-hulul ini lanjutan dari tadi ya, al-fana, ma'rifat, kemudian al-ittihad, merasa bersatu dengan yang diketahui karena pengetahuannya sangat gamblang sekali. Kemudian merasa al-hulul, hakikatnya apa? Tidak tahu. Ini al-hulul intinya pelopornya adalah Al-Hallaj yang berujung kepada hukuman mati ya, setelah menyampaikan konsep al-hulul kepada masyarakat. Kemudian yang berpolemik lagi adalah wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhan. Ini juga hakikatnya bagaimana? Tidak ada yang tahu kecuali seorang sufi yang mengalaminya sendiri. Dan ketika dijelaskan kepada orang lain juga berbahaya, bisa disalahfahami. Seperti Syekh Siti Jenar dalam salah satu versinya, gara-gara menyebarkan faham wahdatul wujud dihukum mati oleh Wali Songo. Kalau wahdatul wujud ini berarti pengembangan dari al-hulul yang dipelopori oleh Syekh Ibnu Arabi. Ya, saya kira video sebelumnya cukup ya untuk membahas al-hulul, ittihad, dan wahdatul wujud. Sebagai penutup, saya tegaskan kembali bahwasanya istilah-istilah, terminologi dalam ilmu tasawuf yang telah saya sampaikan tadi semuanya itu, saya tegaskan semua itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya jika hanya untuk diketahui sebagai teori saja. Istilah tersebut baru bermanfaat ketika mulai kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah ilmu akhlak tasawuf, baru bermanfaat ketika sudah diamalkan. Kalau hanya dijadikan bahan perbincangan, diskusi, perdebatan, dia hanya menjadi buah bibir, bukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, perspektif akhlak tasawuf adalah
pengetahuan yang semakin bertambah, maka semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pengetahuan yang tidak diamalkan dan yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah hanyalah al-qil wal qal, buah bibir, bukan ilmu pengetahuan. Dan saran saya, kalian sebagai mahasiswa sudah cukup ya mengetahui definisi-definisi istilah dalam dunia tasawuf ya secara singkat saja. Tidak perlu kalian perdalami ini hakikatnya apa. Percuma, sia-sia. Itu bukan teori untuk didalami hakikat maknanya apa, bukan. Karena intinya bukan di pemahaman teori tapi pada pengamalan. Maka saya kira ini penjelasan yang cukup mengenai definisi dari teori-teori atau istilah-istilah dalam dunia tasawuf untuk kalian sebagai mahasiswa. Ya, yang penting ini adalah menggugurkan tugas akademik kita dalam memahami materi akhlak tasawuf. Kemudian yang terakhir adalah kelas yang saya ampu pada MK akhlak tasawuf ini adalah kelas A, B, dan C. Dan yang saya amati yang setiap minggu rajin mengadakan diskusi kelas di Google Classroom, hanya kelas C itu masih berjalan dengan baik. Pertanyaan dari mahasiswa banyak, kemudian dijawab oleh pemateri, pembuat makalah atau pembuat artikel dengan baik, itu di kelas C. Maka saya anjurkan, ini sifatnya opsional, tidak wajib memang, tapi saya anjurkan kelas A dan B juga rutin mingguan mengadakan diskusi. Jadi pembuat artikel selain menge-share artikelnya di grup kelas, juga menge-share di Google Classroom dan mengajak teman-teman untuk mengkritisi, mendiskusikannya bareng-bareng, ada tanya, ada yang menjawab. Karena apa? Hasil diskusi kalian itu nantinya yang akan saya jadikan bahan untuk membuat materi dalam video presentasi seperti ini. Ya, tidak jauh beda dengan pertemuan tatap muka di kelas. Kan di kelas saya itu memberi penjelasan materi setelah kalian diskusi. Saya mengkritisi hasil diskusi kalian, saya sampaikan di kelas beberapa menit. Begitu pula ini work from home ini juga saya pengennya sama ya. Video presentasi ini juga merupakan hasil komentar saya terhadap diskusi yang kalian lakukan di Google Classroom. Meskipun sifatnya anjuran ya, saya berharap diskusi-diskusi itu tetap ada, karena saya rasa mahasiswa tanpa diskusi kok kurang banget. Ciri khas mahasiswa adalah senantiasa berdiskusi. Ya, saya kira ini cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.